Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, untuk pekan ke-6 ini dan pekan ke-7 topik kita adalah tentang sintaksis Arab. Tapi saya minta maaf dan Pak Nur juga minta maaf karena kami berdua sedang ikut pelatihan dari LL Dikti 3 sehingga hari ini kami ganti dengan YouTube ya. Di dalam sintaksis Arab ini sebenarnya kalau di bahasa Arab sendiri sepadan dengan nahwu atau tentang qawaid dalam bahasa Arab. Cuman berulang kali saya menyampaikan bahwa ketika kita mengulasnya dengan menggunakan pandangan linguistik, maka kita akan memahami peristilahannya dari sudut pandang linguistik yang general, kemudian melihat strukturnya juga demikian, sehingga para peminat linguistik dari bahasa apapun bisa memahami apa dan bagaimana struktur dan kaidah sintaksis dalam bahasa Arab. Mungkin di antara teman-teman semua sudah khatam nahwu dalam bahasa Arab. Kalau di pesantren pakai buku Nahwul Wadih dari jilid 1 sampai jilid 3 atau jilid 4 gitu. Dan kalau sudah khatam itu lebih memudahkan ketika kita belajar sintaksis Arab karena sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya saja kita mencoba untuk mengcapture-nya itu dari sudut pandang yang lebih umum, yang bisa dipahami oleh orang lain juga yang mereka tidak belajar bahasa Arab. Ya. Jadi ketika kita mengatakan nahwu, hanya peminat belajar bahasa Arab yang tahu bahwa nahwu itu bicara tentang qawaid. Gitu. Tapi ketika kita bicara tentang sintaksis Arab, orang lain ya pasti paham. Maka yang dibahas di situ pasti pada tataran konstruksi. Jadi tataran tarkib antara satu kata dengan kata yang lain membentuk sebuah konstruksi. Baik konstruksinya dari frase maupun klausa ataupun kalimat. Ya. Sekedar mengulang bahwa kita sudah belajar fonologi, kita bicara tentang bunyi bahasa, di dalamnya ada konsonan dan vokal, kemudian ketika bunyi-bunyi bahasa itu dirangkai menjadi satu, jadilah dia sebuah morfem, dari morf dulu ya menjadi morfem, kemudian morfem itu ketika dirangkai lagi dengan morfem yang lain menjadi juga sebuah kata, kadang morfem itu sendiri juga sudah berubah sebuah kata. Masih ingat penjelasan saya tentang monomorfemis dan polimorfemis? Mudah-mudahan masih ingat dan bagaimana contohnya di dalam bahasa Arab. Kemudian di morfologi itu kita bicara tentang bagaimana sebuah kata itu berproses menjadi kata yang lain, sebuah bentuk kata menjadi bentuk kata yang berbeda, yang setiap perubahan bentuk itu konsekuensinya bisa mengubah makna leksikalnya dan bisa juga mengubah makna gramatikalnya. Ketika perubahan bentuk kata dari satu bentuk menjadi bentuk lain mengubah makna gramatikalnya, maka itu menjadi area dalam infleksi. Kemudian jika mengubah makna leksikalnya, sekaligus juga ada juga yang mengubah makna gramatikalnya, maka itu menjadi area derivasi. Nah, kita sudah membahas tentang derivasi dan infleksi juga sudah, walaupun saya masih punya hutang satu ya, video juga untuk lebih mengelaborasi masalah infleksi. Tapi untuk kebutuhan besok, hari Rabu, jadi kita sesuai dengan RPS, kita akan membahas sintaksis atau qawaid Arab. Ya. Oke, nabda biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mada nabhas fi hadhil madah? Kita bahas apa
Bahasan kita pada 6 hal di sini. Ini adalah sesuatu yang sangat mendasar di dalam sintaksis Arab. Pertama, masalah satuan sintaksis. Satuan sintaksis di situ ada kata, frasa, klausa, dan kalimat. Jadi kalau di dalam morfologi satuannya adalah morph dan morfem gitu ya. Ketika kita di sintaksis yang paling kecil itu adalah kata. Kemudian kita juga membahas tentang kelas kata. Dalam bahasa Arab kelas kata itu apa saja? Saya yakin Anda sudah paham itu. Kemudian yang ketiga kategori primer dan kategori sekunder. Yang keempat itu konstruksi endosentris dan konstruksi eksosentris. Kemudian yang kelima pola kalimat dasar dalam bahasa Arab. Kemudian kita bicara tentang kategori fungsi dan peran di dalam sebuah konstruksi. Nah, ini yang menjadi cakupan ketika kita membahas sintaksis Arab. Masing-masing ini bisa dikembangkan lagi. Artinya topik bahasannya jauh lebih banyak lagi. Nomor satu itu masalah satuan sintaksis itu juga masih banyak. Kemudian kelas kata juga masing-masing kelas kata bisa juga dibahas satu persatu dan itu menjadi sebuah topik yang masih sangat luas ya, masih banyak lagi hal-hal yang lebih spesifik yang bisa dibahas. Yang nomor 3 juga, yang begitu juga 4, 5, dan 6. Jadi di materi ini kami memberikan semacam bahan dasar. Jadi yang bahan dasar itu bisa menjadi inspirasi buat Anda untuk kira-kira apa ya dalam bahasa Arab yang belum dikaji, belum apa namanya, belum disentuh oleh banyak orang ketika Anda membaca beberapa artikel tentang nahwu dalam bahasa Arab. Ya, oke. Kita akan melangkah pada kelas kata. كما عرفنا أن في اللغة العربية هناك أنواع الكلمة ثلاثة. أنواع الكلمة في اللغة العربية كما عرفنا هو kelas kata. Jadi yang disebut dengan anwaul kalimah dalam bahasa Arab, maka itu dalam linguistik disebut dengan kelas kata. Kelas kata di sini kenapa disebut kelas kata? Ada yang menyebut golongan kata. Jadi kata itu dikelompokkan berdasarkan makna internal yang ada di dalam kata itu. Oh, ada kata-kata yang masuk kategori isim. Ada kata-kata yang masuk dalam kategori verba atau fi'il. Ada yang masuk dalam kategori harf. Fi'il itu verba, harf itu partikel. Jadi kalau nanti sudah ketemu istilah partikel, maka itu adalah harfun di dalam bahasa Arab. Kita menggunakan istilah verba. Kemudian ismun. Nah, ismun ini ketika kita padankan dengan istilah yang ada dalam linguistik, maka kita tidak bisa menyebut ismun ini sebagai nomina, kita tidak bisa menyebutnya sebagai adjektiva, karena di dalam ismun ini semuanya ada. Di dalam ismun ini banyak sekali. Yang pertama ada nomina, ada pronomina. Pronomina di sini adalah dhamir. Dhamir di sini bisa macam-macam. Ya, ada pronomina. Kita punya dhamir mutasil, kita punya dhamir mustatir, kita punya dhamir munfasil, ya kan? Itu semua pronomina namanya. Pronomina itu adalah kata ganti. Kata ganti di situ dalam istilah bahasa linguistik pronomina. Atau kata ganti orang, pronomina persona. Kata ganti penunjuk, pronomina demonstrativa. Terus ada lagi isim mausul di bahasa kita, bahasa Arab. Itu adalah pronomina relatif istilahnya. Nah, nanti peristilahan ini Anda bisa cek di kamus. Ada kamus Al-Khulli, itu kamus istilah linguistik dari Arab ke peristilahan linguistik. Ada yang dari Arab ke peristilahan linguistik yang ada dalam bahasa Inggris. Karena memang istilah-istilah linguistik itu asalnya dari bahasa Latin, kemudian diserap ke bahasa Inggris. Kemudian kita bahasa Indonesia banyak merujuk ke sana. Kadang kita merujuk ke bahasa Inggrisnya, kadang merujuk ke istilah Latinnya, gitu ya. Jadi itu semua pronomina, domir tadi. Kemudian ada lagi adjektiva.
Adjektiva itu kata sifat. Nah, di kita ada sifah juga, isim sifah ya. Kemudian ada adverbia. Adverbia itu artinya kata keterangan. Di bahasa Arab apa ini? Di antaranya ada isim zaman sama isim makan. Kemudian ada apa lagi? Ada adat. Adat itu kalau dalam istilah linguistik berarti numeralia, kata bilangan. Itu masuk dalam kategori isim juga. Kita punya nomina, pronomina, adverbia, adjektiva, numeralia, kemudian ada apa namanya interjeksi. Kalau interjeksi itu berupa seruan. Nah, di situ termasuk juga isim. Jadi kalau ada tulisan, karya tulis, artikel yang menyebut isim itu adalah nomina, boleh jadi itu keliru, boleh juga jadi dibenarkan. Karena nomina itu bagian dari isim. Makanya tidak bisa diterjemahkan bahwa nomina adalah isim, tidak. Karena di dalam isim itu cakupannya bisa nomina dan lain-lain yang tadi saya sebutkan. Ya. Fiil, kita punya 3. Ada fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr. Dari segi zaman. Gitu ya. Dari segi apa lagi? Ada macam-macam lagi. Dari segi konsonan yang menyusunnya yang kemarin kita sampaikan. Ada fiil mu'tal, ada fiil sahih. Jadi makanya saya katakan dalam setiap ini bahasannya banyak. Harf, kita punya banyak harf. Ada harful jar, harfun nasbi, harful jazm, harfun nafi, harfun nida. Ya kan? Banyak banget harf. Itu semua partikel. Nyebutnya partikel. Ketika disebut harful jar itu disebut preposisi. Ya, jadi peristilahan-peristilahan itu harus semua kita pahami bersama sehingga ketika kita juga membaca artikel jurnal, kita akan juga paham bahwa ketika orang menyebut partikel, kita tahu, oh ini mah sepadan dengan apa yang ada dalam bahasa kita, dengan preposisi, dengan konjungsi, harful ataf misalnya. Ya, itu yang perlu kita kuasai bersama, sehingga ketika kita menulis artikel dan mempresentasikannya di forum-forum linguistik, kita nggak pakai kata harfun, kita nggak pakai kata fi'il. Kenapa? Karena kalau kita pakai kata fi'il, orang lain nggak paham. Kita pakai harfun, orang lain nggak paham. Tapi kita pakai partikel, orang lain langsung bisa, oke, what is this? Gitu. Verba juga begitu. Ya, itu. Dan satu lagi, bahwa kelas kata ini dapat disebut juga dengan kategori gramatikal primer. Jadi kita menyebut kelas kata yang di dalam bahasa Arab punya 3 di dalamnya itu, ketiga ini kita bisa sebut dengan kategori gramatikal primer. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kalau tadi bicara kategori gramatikal primer, maka sekarang kita bicara kategori gramatikal sekunder. Kemarin kita bicara di infleksi tentang fitur-fitur di dalam infleksi. Ini semua yang dari 1 sampai 7 ini juga merupakan fitur dari infleksi kemarin. Yang sebenarnya dia dapat dikategorikan sebagai kategori gramatikal sekunder. Jadi di satu sisi dia adalah sebuah kategori gramatikal sekunder, dan ketika kita cek bagaimana perubahan, contoh perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain yang memperlihatkan misalnya nomor 1 tentang kala, maka sebenarnya proses perubahannya itu merupakan proses perubahan yang bersifat inflektif. Begitu juga dengan aspek. Begitu juga dengan modus, persona, gender, number, diatesis. Nah, itu semua ketika kita cek perubahan bentuk kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang memperlihatkan itu, maka itu dapat dikategorikan sebagai perubahan yang bersifat inflektif. Kenapa? Ingatlah konsep dari infleksi kemarin. Bahwa masing-masing perubahan itu mengubah makna gramatikalnya. Tapi makna leksikalnya dia tetap. Itu yang paling mudah untuk mencirikan perubahan yang bersifat inflektif. Ya. Oke.
Selanjutnya, hal mendasar lain yang kita perlu tahu adalah terkait dengan konstruksi. Ada dua jenis konstruksi, endosentris dan eksosentris. Endosentris adalah konstruksi. Nah, saya perlu jelaskan dulu peristilahan konstruksi. Kalau kita nyebut konstruksi, maka di situ sudah ada susunan-susunan dari beberapa komponen. Kita bisa mengatakan konstruksi bangunan. Maka kalau ada sebuah bangunan kita sebut sebagai konstruksi, maka di dalam bangunan itu sudah ada dindingnya, ada atapnya, ada lantainya, dan di dalam dindingnya itu ada terdiri dari semen, kemudian pasir. Nah, itu yang lebih detailnya lagi. Tapi kalau yang konstruksi besarnya kan konstruksi jembatan, oh dia punya penyangga yang terbuat dari besi beton misalnya. Di atasnya ada jalan yang terbuat dari konstruksi apa, baja dan lain-lain ya. Itu semua konstruksi. Ketika kita menyebut misalnya Phil Fosley itu juga sebuah konstruksi kalau ini dalam hal bahasa. Apa? Konstruksi apa? Tersusun dari kata V dan al-fasl. Gitu. Jadi kita harus paham dulu apa konsep dari konstruksi. Baru kemudian endosentris. Konstruksi endosentris itu apa? Konstruksi satuan bahasa yang hubungannya berkedudukan sebagai inti dan atribut. Tadi ingat ada satuan bahasa ya, satuan bahasa ada kata, ada frase, ada klausa, ada kalimat. Nah, di sini yang disebut dengan konstruksi endosentris adalah konstruksi satuan bahasa yang hubungannya berkedudukan sebagai inti dan atribut. Yang kedua, konstruksi yang secara sintaksis mempunyai fungsi yang sama dengan salah satu konstituennya. Contoh, ini ada contoh. Ya. Di dalam contoh ini, saya dalam bahasa Indonesia pakai warna merah di sini, meja kayu yang berat. Ini adalah salah satu contoh konstruksi endosentris. Kenapa? Ketika kita menyebut meja kayu yang berat, sebenarnya yang kita bicarakan hanyalah meja. Kayu yang berat itu hanyalah tambahan informasi terkait meja. Nah, inilah yang disebut dengan definisi yang nomor 2 tadi, yang secara sintaksis mempunyai fungsi yang sama dengan salah satu konstituennya. Itu maksudnya. Kenapa disebut mempunyai fungsi yang sama dengan salah satu konstituennya? Meja kayu yang berat, meja itu adalah salah satu konstituen. Konstituen itu bisa disebut juga komponen. Jadi ini sebuah konstruksi, ada meja, ada kayu, ada yang, ada berat. Ini sebuah konstruksi. Di dalam konstruksi ini ada konstituen-konstituen, meja, kayu, yang berat. Ada 4 kata. 4 kata inilah yang menjadi konstituen, yang membentuk konstruksi ini. 4 kata ini sebenarnya diwakili oleh satu kata saja. Satu konstituennya saja, yaitu kata meja. Jadi kalau kita nyebut meja, dan kalau kita menyebut meja kayu yang berat, sebenarnya kata meja itu sudah mewakili yang lain. Gitu. Untuk menguatkan kira-kira meja yang mana, barulah ditambahkan kayu yang berat. Jadi contoh yang ini menjelaskan konsep atau definisi yang nomor 2. Yang di bawah, meja adalah inti, kemudian kayu yang berat adalah atribut. Ini adalah contoh untuk menjelaskan definisi yang pertama. Bahwa ada yang inti, ada yang atribut. Ada yang nyebutnya ada yang pokok, ada yang penjelas, ada yang menyebut begitu. Ada pokok, ada keterangan. Jadi intinya itu di kata meja. Yang lainnya adalah atributnya saja, yang lainnya itu adalah penjelasnya saja. Yang model begini ini disebut dengan endosentris. Dan ini bukan hanya terletak pada konstruksi frasa. Nah, nanti antum semua harus tahu apa bedanya frasa sama klausa sama kalimat. Kalau kita menyebut frasa, maka itu belum kalimat, belum klausa. Kayak gini, meja kayu yang berat itu bukan kalimat ya. Itu barulah frasa. Itu yang harus dipahami dulu. Nanti di slide berikutnya ada penjelasan tentang perbedaan antara frasa
klausa dan kalimat. Ya. Ini konstruksi endosentris ini harus dipahami dulu. Ini salah satu contohnya. Nanti kita bisa cek ke bahasa Arab. Di bahasa Arab seperti apa dan tidak hanya pada tingkat frase atau prasa. Ya. Oke, ini pertanyaannya bagaimana dalam bahasa Arab? Nah, kita cek. Konstruksi endosentris dalam bahasa Arab dalam bentuk prase. Ini khusus yang prase ya. Al-ustadzul jamilu, al-ustadzanil jamilani. Ini salah satu contoh frase yang mencerminkan konstruksi endosentris. Al-muhadharatul ammah, al-kitabun nafi', al-jami'atanil masyhuratani, al-musyarikun al-muti'un. Kalaupun alif lamnya dihilangkan juga bisa. Ustadzun jamilun, kitabun nafi'un. Itu semua endosentris. Hadza talib, itu juga endosentris. Kita mengatakan hadza talib dengan at-talib itu sama. Karena intinya di at-talib. Hadza itu hanya sekedar atribut. Gitu. Kita mengatakan haula'il muslimuna. Al-muslimun di situ sebagai inti. Haula'nya itu adalah atribut. Maka itu masuk kategori endosentris. Ya. Kita bisa mencari lagi contoh yang lain dalam bahasa Arab. Gimana dengan bilangan? Apakah masuk endo atau ekso? Nah, 3 buku. Kira-kira tuh masuknya endosentris apa eksosentris? Ya. Itu yang menggelitik kita untuk menganalisis. Karena konsep konstruksi endosentris dan konsep konstruksi eksosentris itu peristilahannya sebenarnya dari barat. Tapi kemudian kita mencoba melihat di bahasa Arab ada nggak konstruksi yang kayak gini? Melalui konsep dan definisi yang ada. Oh, ternyata kita punya, karena definisi itu terrepresentasi di dalam contoh-contoh ini. Ya. Ini konstruksi endosentris pada klausa. Ana dhahabtu ila Depok. Nahnu safarna ila Bali. Anta taktubur risalah, antum tusyarikuna al-mu'tamar. Mana bagian yang endosentrisnya? Karena di sini kita lihatnya di sini, ana zahabtu. Kenapa? Di sini ana hanya sebagai atribut. Intinya ada di zahabtu. Kalaupun kita nggak pakai ana, ya nggak masalah, tetap intinya ada. Dan ini konstruksi endosentris pada klausa, khususnya bahasa Arab, kita bisa melihat pada contoh kalimat-kalimat yang menggunakan kata kerja. Anta taktubu sama, antum tusyarikuna. Bahasa lain yang berkategori sama, maksud saya tipologinya bahasanya sama, seperti bahasa Latin, bahasa Ibrani, itu juga termasuk bahasa yang plektif, ya sama, mereka punya tasrif juga, tasrif lugawi, bahasa Latin, bahasa Ibrani, bahasa Spanyol, Itali, itu juga pakai tasrif. Sehingga konstruksi endosentris dalam bahasa-bahasa itu ada yang dalam bentuk tataran klausa. Ya. Nah, sekarang yang kedua, konstruksi eksosentris. Tadi yang pertama endo, sekarang ekso, gampang hafalnya. Konstruksi eksosentris ini adalah konstruksi yang secara keseluruhan tidak berfungsi sama dengan salah satu konstituennya. Tadi kalau yang endo, salah satu konstituennya berfungsi sama dengan seluruh konstituen yang lain. Ya, jadi kalau kembali ke situ, ada perbedaan pada
yang satu, yang Endo tadi, salah satu konstituennya itu mewakili konstituen-konstituen yang lain, sementara yang ini tidak bisa mewakili. Contohnya adalah di rumah. Kalau kita ingin mengatakan di rumah, dua-duanya sama-sama penting, nggak bisa yang satu mewakili yang lain. Di aja, pasti nanti belum lengkap informasinya. Walaupun kalau tadi bisa bilang meja kayu yang berat, belum lengkap yang pasti, tapi dengan mengatakan meja saja, maksudnya sudah tersampaikan. Tapi kalau di rumah, itu dua-duanya tidak ada yang menjadi inti, tidak ada yang menjadi atribut, tapi dua-duanya sama. Makanya bisa disebut sebagai perangkai dan sumbu. Di adalah perangkai, rumah adalah sumbu. Nyebutnya seperti itu. Kalau yang tadi yang satu, meja adalah inti, yang lainnya adalah atribut. Kalau yang di sini, di-nya itu merangkaikan, yang di rumahnya adalah sumbu. Ini juga tidak terbatas pada konstruksi frasa. Sama kayak endosentris tadi. Kalau gitu kita mudah. Kalau di bahasa Arab kita punya fi'il fosli. Bagaimana ini EXO dalam bahasa Arab? Kita punya fi'il fosli, anit tatawur lughawi hatta al-jannah bi Jakarta. Ini semua frase. Di kelas tentang perkembangan bahasa sampai ke surga di Jakarta. Nah, sekarang yang dalam bentuk klausa atau dalam bentuk jumlah. Tahdurul ijtima'ah, daras talfiziyah. Nah, ini dua-duanya sama-sama penting, tidak ada yang satu mewakili yang lain, sehingga dua-duanya harus hadir. Ini masuk dalam kategori exosentris. Yang ini adalah perangkai ke sini. Ya, mudah-mudahan Anda bisa memahami ini. Tadi saya sampaikan misalnya bilangan. Salah satu kutubin, arba'atu ayyam, itu juga masuk kategori exosentris. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang apa itu frase. Perhatikan, frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak predikatif dan dapat menempati sebuah fungsi dalam klausa atau kalimat. Perhatikan kata-kata tidak predikatif. Kita tahu ada kata predikat ya. Saya kasih contoh. Pak Harun adalah guru misalnya. Itu adalah sebuah kalimat. Pak Harun adalah guru. Adalah guru di situ adalah predikatnya. Adalah predikat, guru, ada yang menyatakan pelengkap misalnya. Atau kita mudah saja, saya guru. Saya itu subjek, predikatnya adalah guru. Itu sudah sebuah kalimat. Sudah sebuah klausa. Jadi kalau kita mengatakan klausa, pasti ada predikatnya. Ya. Ibu saya mau nanak nasi. Wah, itu contoh lama ya. Ibu saya subjek, menanak predikat, nasi objek. Generasi milenial selalu anti mainstream. Nah, selalu melawan arus misalnya. Generasi milenial itu adalah subjek, melawan itu adalah predikat, arus itu adalah objek. Itu adalah klausa. Nah, sekarang frase itu minimal dua kata. Gabungan dua kata atau lebih, boleh lebih. Tapi dia tidak predikatif. Jadi kalau ada gabungan kata, dia tidak predikatif, maka itu adalah frase. Seperti tadi, meja kayu yang berat. Bedakan dengan meja itu berat. Meja kayu yang berat itu frase, tapi meja itu berat. Itu adalah klausa atau kalimat. Beda kan ya? Meja itu berat. Anak itu ganteng. Pria itu pintar. Itu semua klausa atau kalimat. Dari intonasi saya juga terdengar. Hadar rojulu mahirun. Itu sebuah jumlah. Tapi kalau saya mengatakan hadar rojulul mahiru,
itu belum jumlah. Itu masih sebuah frase. Frase apa? Sifat mausuf. Hadar rajulul mahiru. Masih nanya, kenapa laki-laki pintar ini kaya? Baru tuh sebuah kalimat. Hadar rajulul mahiru ghaniyun. Ghaniyunnya adalah predikat. Khobarnya itu. Jadi, makanya tadi saya menyampaikan di awal, kalau kemampuan bahasa Arab kita nahwu, kita sudah khatam, kita bisa lebih mudah memahami ini. Karena kita sudah bisa membedakan mana yang merupakan tarkib wasfi, idofi, mana yang merupakan sebuah jumlah. Jumlah itu adalah klausa dan kalimat. Tarkib-tarkib ini adalah tarkib yang berupa frase. Ya. Kayak saya sebutkan di sini, bahasa Arab punya tarkib wasfi, itu juga frase. Tarkib idofi, frase juga. Tarkib jarri, fil fasli, fil apa yang tadi, anit tatawuri, di Jakarta. Tarkib nidai, ya Abdullah, itu juga semua belum kalimat, belum klausah. Maka ini masuk dalam kategori frase. Tarkib adadi, bilangan, ada adad dan ma'dud. Tarkib badali, Muhammad abuhu misalnya. Tarkib isyari, hadal kita pakai isim isyara. Dan mereka terdiri dari lebih dua kata. Minimal dua kata. Hadal kitab. Hadal kitab, dua kata. Ya. Jadi sudah mulai bisa memahami ya bahwa frase itu sebuah konstruksi yang terdiri dari dua kata atau lebih dan dia tidak predikatif. Anda bisa menemukan yang lain. Kalau Anda bisa menemukan yang lain, beritahu kita sehingga kita bisa menambahkan di sini tarkib apa lagi yang ada dalam bahasa Arab. Yang itu masuk dalam kategori frasa atau frase. Relasi satuan linguistik dalam frasa. Nah, ini seingat saya ada dalam bukunya Pak Syarif. Relasi identitas. Contohnya Madinah tu Makkah, kota Mekah. Artinya ini memberikan identitas bahwa kota ini adalah namanya kota Mekah. Relasi kuantitatif. Kubul kohwah. Segelas kopi. Kuantitatif kan satu. Relasi posesif. Kepemilikan jami'atuna. Kampus kita. Ada kepemilikan di situ. Relasi subjek. Usulur rais. Datangnya kepala itu. Jadi kepala itu kan kalau dibikin kalimat wasalar rais ya kan. Di sini ada subjeknya. Relasi objek. Qari'ul jaridah. Membaca koran. Relasi pembatasan. Bu'da safari. Jauhnya perjalanan. Perjalanan itu dibatasi oleh apa misalnya. Ini ada di bukunya Pak Syarif kalau Anda membaca ya. Berikutnya adalah klausa. Sekelompok kata yang hanya mengandung satu predikat. Jadi kalau ada sebuah konstruksi, di dalamnya ada subjek, ada satu predikat, itu kita bisa sebut sebagai klausa. Kayak tadi, ana ustadzatun. Itu sebuah klausa. Kalau diistilahkan dalam bahasa Arab, ada yang menyebutnya jumailah. Jadi, ladaina jumlatun, wakadzalika hunaka istilah jumailah. Litasghir, ya. Idzan klausa asghar min kalimah. Lidzalika naqul al-jumail. Jumailah, laisa jumlah. Li'anna al-jumlah sama dengan kalimat. Sementara jumailah adalah klausa. Apa bedanya? Nah, kalau sepintas kadang-kadang kita tidak bisa membedakan karena sama. Kadang-kadang ketika saya mengatakan saya guru, di satu sisi itu adalah klausa dan di sisi lain juga dia adalah kalimat. Karena sudah punya intonasi dan diakhiri dengan titik. Nah, sekarang bagaimana dengan bahasa Arab? Kita punya istilah isnadah. Ada yang tahu isnadah? Kalau di buku
Jami' Durus Lughatil Arabiyyah karya Mustafa Al-Ghalayain, hunaka istilah isnada fi'liyah dan isnada ismiyah. Jadi isnada fi'liyah ini nama lain dari jumlah fi'liyah, kemudian isnada ismiyah itu nama lain dari jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Jadi ketika kita menyebut Muhammadun ustazun atau hadzal rajulu ustazun, maka hadzal rajulu itu adalah musnad ilaih, kemudian musnadnya adalah ustazun. Hadzal rajulu ustazun. Satu musnad, satunya lagi musnad ilaih. Begitu juga ketika kita mengatakan zahaba Muhammadun, maka zahaba itu musnad, kemudian musnad ilaihnya adalah Muhammad. Nanti cek lagi di buku itu ya. Bahasa linguistik, dalam peristilahan linguistik maksud saya ada istilah kalimat nominal dan ada istilah kalimat verbal. Fil lughatil arabiyyah ladaina al-jumlah al-fi'liyah al-jumlah ismiyah. Wa hunaka farqun baina kalimat nominal dengan jumlah ismiyah. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara kalimat nominal dengan jumlah ismiyah dan tidak bisa menyamakan antara kalimat verbal dengan jumlah fi'liyah. Karena apa? Karena ada perbedaan konsep. Bagaimana membandingkannya? Contoh, kalimat nominal dan kalimat verbal dalam linguistik itu definisinya melihat pada predikatnya. Jadi kalau predikatnya kata kerja, maka dia disebut dengan kalimat verbal. Kalau predikatnya nomina, maka disebut dengan kalimat nominal. Contoh, guru itu pekerja keras misalnya. Itu disebut dengan kalimat nominal. Kenapa? Karena predikatnya pekerja keras. Pekerja di situ adalah nomina. Begitu juga kalau pakai kata sifat. Guru itu cantik, itu juga disebut kalimat nominal juga. Karena disebut sebagai sesuatu yang bukan verba. Intinya kalimat nominal itu adalah yang verbanya bukan kata kerja. Tapi kalau Muhammad mengajar bahasa Arab, itu disebut dengan kalimat verbal. Karena predikatnya mengajar, dan mengajar itu adalah verba. Nah, kalau dalam bahasa Arab, jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Sementara jumlah fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan fi'il. Sehingga bisa berbeda. Ketika saya mengatakan Muhammadun yudarrisul lughatal arabiyyah, bidismati ilal lughatil arabiyyah, kalau kita melihat ke bahasa Arab, maka kalimat Muhammad yudarrisul arabiyyah tadi itu masuk kategori jumlah ismiyah. Kenapa? Karena dia dimulai dengan isim, yaitu Muhammad. Tapi kalau dilihat dari ilmu linguistik, Muhammad yudarris tadi itu masuk kategori kalimat verbal. Kenapa? Karena predikatnya mengajar, dan mengajar itu adalah fi'il. Ya, mudah-mudahan dari contoh itu bisa dipahami. Ya. Oke, ini ada klausa tadi, sekarang kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri, minimal terdiri atas satu klausa dan memiliki intonasi akhir. Jadi kalau di dalam kalimat itu pasti di dalamnya ada klausa. Jadi kalau saya mengatakan ibu saya seorang guru, itu satu klausa juga satu kalimat. Tapi ketika saya mengatakan misalnya, teman saya datang ketika saya sedang membaca koran. Di situ ada dua klausa. Satu, teman saya datang. Yang kedua, saya membaca koran. Jadi dalam satu kalimat itu ada dua klausa. Karena tadi ingat, klausa itu terdiri dari minimal satu predikat. Sementara dalam kalimat itu ada dua. Ya.
Berdasarkan jumlah klausanya dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa, sementara kalimat majemuk kalimat yang terdiri dari minimal dua kalimat tunggal. كثير باللغة العربية كذلك في القرآن الكريم كثير جدا. هناك الجملة يتكون من جميلتين. Jadi terdiri dari dua klausa. Tadi kita punya istilah klausa jumailah, sementara istilah kalimat adalah jumlah. Tapi ada juga yang mengatakan klausa itu jumlah, kemudian kalimat itu adalah kalam. Hunaka farqun, ma fi mushkilah. Yang penting kita paham konsepnya. Ya. Ini contoh kalimat tunggal. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Ada satu predikat di sini, arsalna. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Ini juga sama. Ini kalimat majemuk. Dua klausa atau lebih. Ada yang koordinatif. Koordinatif ini yang kalau setara sama-sama pakai waw, pakai fa, pakai itu ya. Misal ana azhabu ilal jami'a wa anta tazhabu ilal maktab. Itu koordinatif karena sama-sama sejajar. Kemudian ada yang subordinatif. Namanya subordinatif berarti dia di bawahnya. Biasanya perluasan. Jadi ada perluasan keterangan, ada perluasan subjek, ada perluasan predikat, ada perluasan objek misalnya. Kita punya kalimat relatif. Kalimat relatif itu yang menggunakan isim mausul. Saya mengajari mereka yang kemarin meminta untuk belajar bahasa Arab. Sebenarnya kalimatnya kan pendek. Saya mengajari mereka. Tapi kemudian ada tambahan merekanya itu diperluas. Mereka yang kemarin minta belajar bahasa Arab itu jadi sebuah kalimat juga. Kalimat pelengkap, kalimat kompletif. Itu misalnya pakai sebentar saya lupa. Ada yang menggunakan misal gini. Uridu an azhaba ila, yang sebenarnya uridu zihaban. Ada azhabanya nih, ini menjadi dua jadinya di sini. Ana urid wa ana azhab. Nah, tapi azhabnya ini berfungsi melengkapi kalimat sebelumnya. Uridnya itu. Kemudian yang ketiga kalimat kondisional. Kalimat kondisional itu kalimat bersyarat. In, idza, manjada wajada. Itu kan sebenarnya kalimat kondisional. Disebut majmu' apa? Karena ada dua di situ, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia dapat. Jadi ada yang bersungguh-sungguh dan ada yang dia dapat. Jadi ada dua di situ ya. Itu di antara kalimat majmu'. Anda juga bisa mencari lagi, kira-kira dalam bahasa Arab ada lagi nggak ya kalimat majemuk yang lain? Boleh. Ya. Kemudian ini analisis kategori fungsi dan peran. Perhatikan yang di sini, yang sebelah kanan. Fungsi sintaksis, kategori sintaksis, dan peran semantis. Kategori sintaksis ini masuk dalam kategori yang kelas kata. Fungsi sintaksis ini terkait dengan fungsi di dalam kalimat. Jadi kita harus benar-benar bisa membedakan kenapa kita sebut fungsi, kenapa kita sebut kategori, dan kenapa kita sebut peran. Kalau kita bilang fungsi sintaksis, maka isi kepala kita langsung ingat kepada subjek, predikat, objek. Kalau bahasa Arab kita punya fi'il, fa'il, mubtada, khabar misalnya. Bahasa Arab kan membedakan antara mubtada, khabar dengan isim fi'il dan isim fa'il. Kalau bahasa linguistik kan sama, subjek, predikat. Mau subjeknya dalam kalimat nominal ataupun dalam kalimat verbal, itu sama. Bahasa Arab membedakan itu. Jadi tinggal kita menjelaskan. Kategori sintaksis ini masuk dalam kelas kata. Kalau peran semantis ini masuk dalam kategori dia berperan sebagai apa? Kasih contoh ya. Darasa Muhammadun al-lughat al-arabiyyata fil jami'ah. Muhammadun ini subjek, darasa ini predikat, objeknya apa? Al-lughat al-arabiyyah, makanya diberi begini. Dua-duanya ini dalam tarkib apa tadi? Tarkib wasfi ya. Makanya disebut dengan frase adjektifal.
Itu tarkib wasfi. Fil jami'ah ini adalah frase preposisional. Tapi secara fungsi dia menempati fungsi objek, menempati keterangan tempat. Kategorinya darosa ini adalah fi'il atau verba, Muhammadun ini adalah nama orang, nomina. Kemudian al-lughatul arabiyah itu nomina, al-arabiyah itu adjektiva, fi ini adalah partikel harfun atau preposisi, kemudian jami'ah ini adalah nomina. Kemudian fil jami'ah digabungkan jadilah frase preposisional. Al-lughatul arabiyah digabungkan jadilah frase adjektiva. Ini yang disebut dengan tarkib wasfi, yang ini disebut dengan tarkib jarri, ya kan? Tapi semua tersusun dari ini. Ini dari kategori sintaksis. Peran semantisnya, darosa ini adalah tindakan, Muhammad ini adalah pelaku, ini adalah sasarannya, dan ini adalah keterangan tempat sama. Nah, kita bisa juga menganalisis kalimat yang panjang di dalam Al-Quran atau dalam sebuah teks cerita, supaya kelihatan apa bedanya fungsi, kategori, dan peran dari masing-masing itu, sehingga kita bisa tahu perbedaan dari masing-masing. Ya. Oke, ini adalah bagian terakhir dari materi dasar. Saya sampaikan materi dasar dalam kajian sintaksis, dalam sintaksis Arab. Ya, banyak yang bisa dikembangkan dari sini karena ini mendasar sekali dari sudut pandang linguistik. Ya, nanti kita akan coba buka paper-paper atau artikel yang pernah menulis tentang sintaksis Arab. Kayak apa sih orang membahas kajian-kajian sintaksis Arab ataupun morfologi Arab, morfosintaksis Arab. Ya, saya yakin banyak yang masih belum tereksplor di sini, sehingga Anda juga bisa memberikan pendapat Anda. Kalaupun ada yang ingin bertanya juga saya persilakan. Bisa nanti pada hari Kamis saat kita bertemu gitu ya, kita akan elaborasi lagi. Oke, terima kasih saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami materi dasar ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Silakan menyimak dengan cermat. Kemudian jika ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Untuk kali ini saya ucapkan mohon maaf bila ada yang tidak berkenan, dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.